Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita ke informasi selanjutnya. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri puncak acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera. Dalam pidatonya, Anies bicara ciri negara dengan institusi politik bersifat memeras dan menyingkirkan. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri puncak Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta. Selain Anies, hadir juga Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dalam pidatonya, Anies Baswedan menyinggung ciri-ciri negara yang memiliki institusi politik bersifat memeras dan menyingkirkan. Menurut Anies, ciri negara dengan institusi politik memeras cenderung mengkonsolidasikan kekuatan dan kewenangan pada satu pemimpin serta kelompok kekuasaan. Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum. Bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada apa tidak? Ada yang merasakan? Sebaliknya bagi mantan Gubernur DKI Jakarta ini, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani dan menjunjung tinggi demokrasi serta tanpa konflik kepentingan. Negara ini tidak akan bersifat baperan. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan, bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Negara dengan institusi politik yang melayani ini cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law, sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang-cabang hukum agar independen, agar terbebas dari intervensi politik, agar transparan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di Republik ini. Yang terakhir, negara dengan institusi politik yang inklusif, yang melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya tanpa sedikit pun ada rasa takut. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang kepada kritik. Negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata. Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi, dan kata-kata. Di akhir pidatonya, Anies Baswedan juga bicara kontestasi Pilpres 2024. Anies meyakini kebahagiaan atas ikhtiar perjuangan di 2017 berulang di pemilu mendatang, karena itu ia mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan. Pidato Anies kemudian turut disambut kader-kader PKS yang hadir dengan tepuk tangan dan teriakan Anies Presiden. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.